Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Waalaikumsalam, selamat malam Pak. Sekarang kita membahas tentang malware. Nah, saya kira malware ini cukup pada tahu ya. Jadi sekarang marak penipuan dengan menggunakan malware gitu. Jadi ada yang penipuan kartu undangan, kemudian e-tilang, kemudian mengatasnamakan bank institusi lain gitu ya. Kemudian ngirim email, kemudian telepon, kemudian ngirim pesan gitu ya melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Itu sudah banyak yang korban gitu ya, baik finansial ya, uang, bahkan data-data pribadinya diretas gitu ya, seperti itu. Nah, ini sebetulnya malware ini eh, semakin berkembang gitu ya. Apalagi dengan terinstalnya malware ya di dalam suatu perangkat, sehingga perangkatnya itu bisa dibajak atau bisa dikontrol dengan jarak jauh. Nah, ini kan sangat berbahaya dan sangat merugikan gitu ya. Terutama bagi orang-orang yang tidak mengerti gitu ya. Kemudian aplikasi yang di dalamnya terdapat aplikasi-aplikasi mobile banking ya dan lain sebagainya itu eh, banyak yang hilang gitu ya atau sudah dicuri ya. Dan ini eh, belum bisa diselesaikan sampai uangnya kembali gitu ya. Ini belum bisa gitu ya. Karena memang sangat sulit gitu ya. Contoh misalkan HP-nya hilang gitu ya. HP-nya hilang. Ya. Ini belum kena malware ya. Tapi HP hilang. HP hilang, kemudian jatuh ke tangan orang ya, yang tidak bertanggung jawab. Ini dengan hilangnya HP ya atau perangkat device gitu. Itu mengakibatkan ya seolah-olah HP-nya dibajak ya sama orang yang tidak berhak gitu. Jadi dia bisa ngapa-ngapain gitu ya. Meskipun pada kenyataannya ya bisa saja gitu ya. Kan Pak ada password lagi kan untuk transfer dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, yang paling berbahaya lagi, kitanya nggak tahu gitu ya. Contoh misalnya, eh, kita mengklik sesuatu gitu ya, kemudian terinstal, kemudian dia terhubung ke server yang punya malware-nya, kemudian apa, yang mempunyai malware itu eh, dia kontrol ya, bisa nyalain hub, bisa nyalain kamera, menutup dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu tantangan ya bagi apa eh, orang-orang yang tentunya bergelut di bidang cyber security gitu. Karena memang perkembangan operating system ya, baik device sama yaitu laptop atau perangkat HP itu yang menggalakkan atau membuat semacam malware ini itu bergerak cepat gitu dibandingkan dengan security yang dipersiapkan untuk Android-nya itu sendiri gitu ya. Jadi kalau Android versi 1 misalkan kemudian di-update atau di-patch atau diperbaiki ya, menjadi Android versi 2 dan seterusnya. Itu bergeraknya lambat.
Sedangkan penyelenggara atau pembuat malware itu sangat cepat gitu ya. Bahkan ke depannya nanti tidak usah kita yang eksekusi. Kalau yang sekarang kan masih APK ya. APK kemudian terinstal, ya sudah. Saya yang install kan otomatis gitu. Ini nanti tinggal dikirim langsung bisa disadap atau dibajak gitu. Nah, ini lebih ngeri lagi gitu. Jadi bagaimana si hacker mengembangkan mengembangkan eh, perangkat malware ya atau perangkat software aplikasi jahat gitu ya, untuk penipuan gitu ya. Dan karena memang sulitnya ya memberantas ya penipuan-penipuan ini karena kita nggak bisa mengetahui di mana dia berada pada saat menipu gitu. Kalau di dunia nyata kan jelas gitu ya. Ada yang mencuri, mencolong, menyolong gitu ya. Motor ketahuan gitu ya. Fisiknya ketahuan. Kalau di dunia maya itu tidak ketahuan. Bisa aja ya. Orang yang menipu itu tidak tinggal di dalam negeri kita gitu. Tapi bisa dari luar gitu seperti itu. Jadi memang mesti harus diperhatikan dan perlu pengalaman gitu ya. Dan bagaimana cara mengatasinya seperti itu. Nah, jadi malware ya definisinya itu eh, atau malicious ya, malicious software adalah program atau kode berbahaya yang dirancang untuk menyusup ya, menyusup, merusak, mencuri data atau mengganggu sistem komputer atau jaringan tanpa sepengetahuan atau izin pengguna ya. Nah, kenapa bisa seperti ini gitu ya? Karena memang dia sasarannya ya bagi orang-orang yang sering mencari aplikasi atau software-software bajakan gitu. Nah, ini makanan yang empuk ya bagi apa eh, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya untuk menaruh atau menyimpan ya malware ini. Kemudian di sini dijelaskan bahwa beberapa klasifikasi malware ya berdasarkan cara kerjanya. Jadi virus itu termasuk malware ya. Malware itu malicious code berarti kode-kode jahat gitu loh. Kemudian worm ya, Trojan, ransomware, spyware, adware. Nah, ini semuanya adalah punya kepentingan-kepentingan tertentu ya. Misalnya nih, kalau virus dia akan merusak file, ya. Sistem crash, menjadikan lambat, file tidak bisa dibuka, ya tetap aja merugikan ya. Merugikan ya bagi kita semuanya ya. Nah, meskipun sekarang sudah banyak yang namanya anti malware, antivirus dan lain sebagainya, tapi itu berbayar gitu. Kalau berbayar ya harganya mahal, apalagi kalau misalnya per bulan atau per tahun gitu ya. Kemudian ini dijelasin ya, virus definisinya apa, ciri-cirinya, Trojan, worm, ya. Tinggal dibaca saja ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya mitigasi atau pencegahan. Jadi bagaimana cara mencegah berbagai macam malware. Jadi kalau antivirus ya banyak ya antivirus yang dijual di pasaran gitu. Kemudian membatasi akses ya dan traffic tidak sah. Jadi menggunakan firewall. Kemudian ada patch management gitu ya. Jadi pembaharuan lah.
Jadi OS dan lain sebagainya harus diperbaharui kan. Kemudian aplikasi whitelisting ya. Hanya izinkan program yang di otoritas saja gitu, tidak semuanya diizinkan. Kemudian ada endpoint detection and response ya. Jadi memantau perilaku endpoint secara real time. Nah, bagaimana langkah-langkah organisasi untuk mengatasi hal seperti itu? Nah, jadi harus ada kebijakan. Apapun ya harus ada kebijakan. Kenapa kebijakan ini kan non teknis sih. Mesti harus dilakukan. Jadi begini, boleh apa sistem keamanan dengan menggunakan apa aplikasi, software dan lain sebagainya itu namanya technical ya. Secara teknis pengamanan secara teknis. Tapi akan tetap dibobol jika orangnya tidak disiplin gitu ya. Contoh misalnya begini. Eh apa di tempat bekerja di tempat bekerja itu dia bisa menginstal ya perangkat-perangkat lunak ya yang dia maunya sendiri gitu. Nah, itu kan harus dikasih tahu gitu. Tidak boleh menginstal ya sembarangan, apalagi mendownload yang tidak jelas gitu ya, seperti itu. Jika perlu diaudit. Jadi keamanan bisa diaudit gitu untuk mencari berbagai kelemahan-kelemahan yang ada. Nah, kemudian edukasi pelanggan atau user gitu. Kalau tidak diedukasi, susah. Misalnya melakukan pelatihan keamanan cyber untuk pengguna, kemudian simulasi phishing dan malware, kampanye kesadaran keamanan rutin. Nah, kemudian di sini ada ini bahan referensinya sudah disebutkan. Nah, ada studi kasus. Ini salah satu contoh kita bacakin ya. Seorang karyawan menerima file PDF ya. Jadi karyawan menerima file PDF yang mencurigakan melalui email dan membukanya setelah itu. Jadi dibuka, komputer menjadi lambat dan webcam menyala sendiri. Jenis malware apa yang kemungkinan menyerang? Jadi dijelaskan ya. Nah, seperti biasa di dalam studi kasus ini ada soal, langsung di sini enter, langsung tulis jawab gitu ya. Ya lebih enak ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya pilihan ganda ya. Untuk menjawabnya tinggal di ini aja. Ini misalnya worm, misalkan ya. Oh, atau apa Trojan gitu. Nah, ini diberi tanda aja. Misalnya tanda merah atau tebal dan lain sebagainya. Silakan ya dikerjakan. Udah paling itu ada pertanyaan atau itu sudah di-download belum soalnya? Silakan di-download dulu kemudian dikerjakan gitu. Mau ngumpulinnya kapan gitu ya. Silakan koordinasi dengan KM. Mau ngumpulinnya kapan? Mau sebulan, 2 bulan, setahun bebas. Tapi kalau kelamaan nggak akan lulus-lulus ya. Silakan. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas, Pak. 12 ya. Oke. Iya, Pak. Nanti KM-nya siapa nih? KM mana? Hadir, Pak. Nah, siapa nih? Siapa? Siapa tadi? Riswanto, Pak. Riswanto. Riswanto. Kok nggak ini ya? Bisa saya nggak apa. Riswanto mana? Riswanto Gabriel Jujun. Riswanto nggak ada ya. Nanti disepakati kapan mau dikumpul. Dikumpul hari ini boleh. Nanti KM ya dibuatkan link Google Drive-nya ya untuk mengumpulkan.
Ya disepakati mau kapan dikumpulkan? Siapa? Mau kapan sekarang? 10 menit cukup? Nanti dibikin voting aja, Pak. Silakan dibuat voting tapi ya tuh langsung aja tuh nggak usah dipakai voting-voting ya. Di, itu aja gimana? Mau minggu depan boleh lah. Atau mau hari ini boleh. Minggu depan Pas aja, Pak. studi kasusnya aja kan ya? Studi kasus sama itu kan ada soal ABC-nya. Pilihan ganda. Ya, ada kan? Udah di download belum? Di learning? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Nah, sama itunya ya, sama ABC. Nah, ABC. Nah, dikasih tanda aja lah warna merah atau warna tebal atau gimana lah ya. Nanti saya kirim file PDF apa file docnya gitu. Karena di e-learning filenya terlalu besar hanya dikasih dua dua BPS. Oke, bisa jam berapa kira-kira? KM? Jam 7 malam? Besok jam 7 malam ya, Pak. Ya, jam 7 malam aja pas ini pas apa kita mau pertemuan berikutnya gitu ya. Ini jam 7 nanti dibatasi KM ya. Kalau sudah waktunya ditutup aja ya. Biar nanti tidak dapat nilai. Kalau tidak dapat nilai kosong ya berarti nol nilainya ya. Oke, ada pertanyaan? Ini grupnya mana ya? UTB, UTB, SB bukan? TFSB bukan ya? Subang SB bukan ya? UTB, Yang dua-dua CNS Pak. CNS, bentar. Oh, CNS ya, RM22. Nih, saya biasa seperti biasa ya. Apa? Nanti ngejawabnya yang studi kasus ya. Coba diperhatikan. Jadi nanti jawab ya. Soal jawab gitu ya, biar apa enak itu saya meriksanya. Jangan soalnya aja, jawabannya aja jadi terpisah gitu, jangan. Nanti ini apa? Ada file docnya ya. Coba saya buka. Apa saya kirim ya? Dokumen, coba dokumen. Nah, coba ya. Nah, itu bener gak ya? Ya, udah dilihat ya di grup ya. Jadi nanti jawab pertanyaan, jawab ya. Kemudian dikumpul sepakat ya jam 7 malam gitu ya. Terus dikasih nama ya lembar soalnya. Kasih nama mata kuliah sama NPM. Baik Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya, KM? Ada, Pak. Hah? Gimana? Kalau dari Kalau saya ada, Pak. belum ada, Pak. Belum ada. Baik, kalau tidak ada nanti ditanyakannya aja di grup kalau misalnya apa jawabnya ada pertanyaan ya masalah apa soal-soal jawab ini ya. Baik, kalau tidak ada saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.
Ya, Pak, Waalaikumsalam. selamat malam, Pak. Coba. Dan absensinya Pak gimana ya Pak? Absensinya udah saya absensi. Itu nggak masuk Zoom nggak? Kalau nggak masuk Zoom ya nggak akan saya absen. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke ya. Jadi Kay- masuk Zoom Kayaknya saya tadi belum di absen, Pak. belum di absen. Saya Rizkiana absennya ya, lewat Pak. Zoom. Namanya siapa? Oh, Rizkiana, Pak. Pokoknya kalau nyantumin nama benar, ya, insya Allah terabsen. Tapi kalau namanya nggak jelas gitu ya, nggak bisa gitu. Ya, Izin Pak, kayaknya Aang juga belum di absen Pak. siapa? Aang Pak. Aang. Coba dilihat lagi di learning ya. Oh iya Pak, baik. Terima kasih Aang Pak. udah masuk nih. Oke, saya akhiri ya. Nanti kalau ada yang absen tidak muncul atau tidak terabsen, boleh japri saya.